Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan dan Nona yang sudah tekan tombol like dan berkomentar juga. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya sambil bawa jalan-jalan. Si bocil mau jalan-jalan katanya. Yuk guys. Bab 437 bermain hooligan. Ye Yunyao tidak sabar untuk membiarkan wanita itu berbicara sesuai rencana. Dia maju selangkah, menunjuk ke arah Ye Yan, dan berteriak dengan marah. Ye Yan, tangan dan kakimu tidak bersih saat menari, kamu tidak tahu malu? Tamu-tamu lainnya tercengang, tangan dan kaki kotor, brengsek, asli atau palsu. Meskipun Ye Yan ini adalah anak haram, tapi dia tidak terlihat seperti orang yang jahat, bukan? Terlebih lagi, betapapun nafsunya kamu tetap harus punya otak. Beraninya begitu banyak orang melakukan hal seperti itu. Ya, aku melihatnya. Tangannya mencubit tubuh gadis itu. Sun Yi juga berkata di sampingnya. Kemudian, dia memandang wanita yang duduk di tanah. Jangan takut, keluarga Ye adalah keluarga terkenal. Dan mereka pasti akan memberi Anda keadilan. Yang dimaksud Sun Yi adalah kamu pandai berakting, jadi berdirilah dan lakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Kenali Ye Yan. Wanita di tanah tidak tahu apakah dia gugup atau apa, tapi seluruh tubuhnya gemetar, menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Sun Yi sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dan tidak punya pilihan selain menghampiri dan menanyainya. Namun, di mata orang lain, penampilannya terlihat sangat mirip dengan reaksi wanita lemah setelah ditipu di depan umum. Ditambah dengan prasangka awal orang-orang ini terhadap Ye Yan, banyak orang yang memilih untuk mempercayainya. Itu keterlaluan. Bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Benar-benar keterlaluan. Ada orang yang tidak tahu malu. Sampah. Sayang sekali mengadakan pesta penyambutan untuk orang seperti itu. Keluar, biarkan dia berlutut dan meminta maaf. Emosi penonton perlahan-lahan bangkit, dan semua orang meraung dengan kemarahan yang wajar. Ye Yunyao menjaga wajahnya tetap penuh amarah, tapi di dalam hatinya dia hampir tertawa karena bangga. Ya, inilah rencana utamanya. Di dunia ini, siapapun, betapapun menonjolnya statusnya, jika ia dicap pengecut, tidak tahu malu, dan tidak senonoh, ia seperti tikus jalanan. Dan semua orang akan berteriak karena memukulinya. Dia ingin melihat bagaimana, dengan reputasi seperti itu, lelaki tua itu bisa menyerahkan sebagian warisan sepupunya kepada anak haram ini. Namun, di hadapan kemarahan semua orang, Ye Yan, yang berada di tengah badai, tampak sangat tenang dan tidak menunjukkan kepanikan seperti yang Ye Yunyao bayangkan. Tapi dia juga tidak peduli. Menurutnya, Ye Yan sudah disalib dan tidak bisa berdiri. Sekalipun dia berpura-pura tenang, itu tidak ada gunanya. Ya, kamu benar-benar mengecewakanku. Aku dengan hati-hati memilih dan akhirnya menemukan pasangan dansa yang paling cocok untukmu. Tapi kamu sebenarnya melakukan hal yang tidak tahu malu. Apakah kamu layak untukku atau orang tua itu? Ye Yunyao menuduh dengan sikap merendahkan. Yang lain juga memandang Ye Yan dengan jijik. Ye Yan tersenyum mengejek. Pilih dengan hati-hati. Apakah kamu yakin? Tentu saja, aku sangat peduli pada keluarga Ye. Ye Yunyao berkata dengan bangga, dan kamu menghancurkan perasaanku. Bagaimana menurutmu?
oke. Tapi hanya berdasarkan beberapa katamu saja, kamu ingin menuduhku melakukan kejahatan seperti itu. Bukankah itu terlalu tidak adil? Ye Yan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, kamu bilang aku melakukan hal seperti itu, dan aku bilang aku tidak melakukannya. Ye Yunyao tidak perlu berbicara kali ini. Sun Yi melompat keluar dari samping. Berhentilah membenarkan dirimu sendiri di sini. Kakak Yunyao dan aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Bagaimana bisa itu salah? Lagi pula, jika kamu tidak melakukan sesuatu yang memalukan, bagaimana gadis ini bisa begitu takut? Semua orang mengangguk. Bagaimanapun juga, reaksi wanita itu pasti tidak palsu. Jika dia tidak benar-benar ketakutan, bagaimana dia bisa duduk lumpuh di tanah begitu lama, bahkan tidak dapat berbicara? Seolah menggemakan kata-kata Sun Yi, wanita di tanah semakin gemetar. Ye Yan meliriknya, dengan kilatan ejekan di matanya. Menurutku bukan karena dia takut seperti ini, tapi karena dia mengidap suatu penyakit. Begitu kata-kata ini keluar, tidak hanya Ye Yunyao dan Sun Yi, tapi semua orang juga menunjukkan rasa jijik. Ini sangat konyol. Alasanmu adalah alasan paling bodoh yang pernah kudengar. Dia menuntun Sun Yi ke wanita itu dan mengulurkan tangannya dengan ekspresi khawatir di wajahnya. Jangan takut, karena aku membawamu ke sini. Aku akan membuatkan keputusan untukmu. Meski begitu, Sun Yi telah mendukung wanita itu. Dan Ye Yunyao menggunakan penyamarannya untuk mencubit wanita itu dengan keras. Setengah peringatan dan setengah pengingat. Berharap dia berhenti bersikap bodoh dan segera mengatakan apa yang harus dia katakan. Namun saat ini, perubahan mendadak terjadi. Wanita itu menjerit, seluruh tubuhnya mengejang hebat, matanya memutih, dan anggota tubuhnya menggapai-gapai dengan liar. Ye Yunyao ketakutan dengan perilakunya yang tidak biasa tanpa peringatan, dan berteriak serta mencoba mendorongnya menjauh. Tapi wanita itu sepertinya terstimulasi. Dia tanpa sadar memeluk Ye Yunyao dan mencekik lengannya dengan erat. Jeritan Ye Yunyao bercampur dengan sentuhan rasa sakit dari ketakutan aslinya. Apa yang kamu lakukan? Tolong, tolong, seseorang datang dengan cepat. Dia berteriak dengan sedih sambil berjuang mati-matian. Sun Yi di samping menjadi pucat karena ketakutan. Apa yang kamu lihat? Pergi dan selamatkan Suster Yunyao. Dia berteriak paling keras, tapi dia tidak bergerak. Terutama karena wanita itu terlihat seperti kesurupan, yang aneh sekaligus menakutkan. Akhirnya, penjaga keamanan dan pelayan di ruang perjamuan bergegas mendekat dan akhirnya menarik tangan wanita itu pergi. Saat alat kejut listrik dipasang, wanita itu akhirnya tenang. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang. Baru saja, semua orang secara kolektif menyerang Ye Yan. Tetapi dalam sekejap, ini terjadi. Semua orang bingung. Nona Yunyao, wanita ini, sepertinya tiba-tiba menderita epilepsi. Seorang dokter swasta memeriksa dan melaporkan dengan cermat. Ada bisikan di lapangan, gaun malam Ye Yunyao berantakan. Meski tidak robek karena kualitasnya yang bagus, namun juga kusut dan berantakan. Apa yang terjadi? Mengapa hal-hal berkembang seperti ini?
Ye Yunyao tidak mengerti mengapa dia begitu tidak beruntung sehingga dia memilih seseorang yang menderita epilepsi. Tentu saja tidak. Meskipun Ye Yan tidak bisa berbahasa, dia tidak tahu jebakan apa yang Ye Yunyao atur untuknya. Tapi karena dia berusaha keras untuk mendapatkan seorang wanita, kemungkinan besar dia akan membuat keributan tentang wanita ini. Oleh karena itu, ketika ia sedang menari, ia menembus beberapa helai energi batin ke dalam tubuh wanita tersebut. Namun serangan tersebut tidak langsung terjadi, melainkan tertunda. Ini adalah teknik yang Ye Yan baru pelajari dari ingatan yang diwariskan. Meskipun ada banyak batasan dalam penggunaannya, teknik ini bisa menjadi keajaiban dalam beberapa situasi. Misalnya saja saat ini, jika tidak terjadi apa-apa, dia secara alami akan mengeluarkan energi batinnya sebelum menyerang. Tapi begitu wanita ini benar-benar punya masalah, dia akan berakhir seperti ini. Ye Yan melirik Ye Yunyao dan berkata dengan tenang, "Apakah ini yang kamu sebut seleksi yang cermat, memilih pasien?" Bab 438 penampilan. Karena kalimat ini, mata semua orang terfokus pada Ye Yunyao. Wajahnya berubah jelek. Baru saja dia bersumpah untuk hati-hati memilih apa yang paling cocok dan apa yang cocok untuk keluarga Ye. Sekarang hal seperti ini terjadi, kata-kata ini seperti tamparan satu demi satu di wajahnya. Kamu pasti telah melakukan kesalahan." Ye Yunyao menunjuk ke arah Ye Yan dan meraung. Ye Yan merentangkan tangannya dengan raut wajah polos. Bagaimana mungkin orang sepertiku yang tidak tahu apa-apa bisa melakukan apapun? Kali ini, tidak ada orang lain yang menganggap Ye Yunyao benar. Baru saja dia berusaha sekuat tenaga menyatakan bahwa Ye Yan adalah orang tidak berguna yang tidak tahu apa-apa dan hanya bisa bertindak sebagai menantu dari rumah ke rumah. Bagaimana mungkin seorang pecundang bisa melakukan sesuatu di depan semua orang? Itu akan menyebabkan orang baik terkena serangan epilepsi. Ye Yunyao tidak menyangka batu yang diangkatnya akan benar-benar mengenai kakinya. "Jika aku jadi kamu, aku akan berpikir hati-hati tentang bagaimana memberikan penjelasan kepada seluruh keluarga Ye. Perjamuan yang bagus semuanya hancur di tanganmu." Ye Yan berkata dengan santai. Wajah Ye Yunyao langsung memerah karena marah. Tapi di saat yang sama, kilatan kepanikan muncul di matanya. Di masa sensitif ini, semua orang berhati-hati, takut ada yang memanfaatkan keadaan dan menderita kerugian ketika warisan akhirnya dibagi. Ye Yunyao awalnya berpikir bahwa dia bisa dengan mudah berurusan dengan Ye Yan untuk mendapatkan pujian dan mendapatkan keuntungan dari sepupunya Ye Yunfan, tapi sekarang, saat ini, ada keributan di pintu ruang perjamuan. Ini benar-benar hidup. Saya tidak menyangka meskipun saya datang terlambat, saya masih bisa menonton pertunjukan yang bagus. Wajah Ye Yunyao menunjukkan kegembiraan. "Sepupu." Kerumunan juga melompat dari jalan. "Tuan Ye." "Halo, Tuan Ye." Semua orang menyapa mereka dengan hormat dan sopan. Jelas sekali bahwa orang yang datang memiliki status lebih tinggi dari Ye Yunyao. Seorang pria berpenampilan feminin masuk. Di sebelahnya ada seorang pria paruh baya yang tidak menarik. Ye Yan sedikit menyipitkan matanya. Di keluarga Ye, hanya ada satu orang bernama Tuan Muda Ye, Ye Yunfan.
Pria paruh baya di sebelahnya memancarkan aura yang kuat, yang membuat Ye Yan merasa waspada. Ki batin, ini adalah aura yang hanya dapat dimiliki oleh para master yang telah melatih ki batin dan mencapai beberapa kesuksesan. Ye Yan memperhatikan pria paruh baya ini, lalu memindainya tanpa meninggalkan jejak apapun. Mu Yuan tidak mengikuti. Haha, Yunyao, apakah kamu bermain-main lagi? Ye Yunfan datang ke lapangan dan melihat sepupunya. Ye Yunyao tidak mendominasi seperti sebelumnya. Mula-mula dia melirik ke arah Ye Yan dengan getir, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, "Sepupu, aku tidak melakukannya." Ye Yanlah yang menggunakan cara curang untuk mengacaukan jamuan makan yang aku siapkan. Ye Yunfan menoleh dan menatap Ye Yan. Mata kedua orang itu bertemu di udara, dan dalam sekejap, pedang berkilat dan pedang saling beradu. Kemudian, keduanya mendapatkan kembali momentum bersama. Ada sedikit rasa dingin di mata Ye Yunfan. "Kamu adalah Ye Yan?" bertanya dengan sadar. Ye Yan menjawab dengan tenang. Ye Yunfan mengangguk. "Bagus sekali, mohon maaf." Ye Yan menganggapnya konyol. "Kenapa?" Ye Yunfan sedikit mencibir. "Hanya karena statusmu yang rendah. Kamu hanyalah anak haram. Saat Anda melihat kami anggota keluarga Ye yang ortodoks, Anda harus menundukkan kepala dan memberi hormat dengan hormat. Jika kamu tidak bangun, tidurlah kembali dan datang ke sini untuk bermimpi." "Apakah kamu sakit?" Ye Yan terkekeh dan berkata. Senyum Ye Yunfan memudar. "Jika kamu tidak makan roti panggangnya, kamu akan dihukum dengan minuman." "Paman Zong, biarkan dia berlutut," Ye Yunfan memerintahkan dengan dingin. Sejak dia masuk, dia tidak memperhatikan siapapun. Status Ye Yunlan di keluarga Ye hanya sedikit lebih rendah dibandingkan Ye Yunlan. Jadi dia tidak perlu memiliki ketelitian yang sama seperti Ye Yunyao saat berbicara dan melakukan sesuatu. Di ruang perjamuan ini, apalagi membiarkan laki-laki melakukannya. Bahkan jika mereka membunuh seseorang, orang-orang di sini tidak akan pernah berani mengucapkan sepatah kata pun. Pria paruh baya bernama Paman Zong mematuhi perintah itu dan memandang Ye Yan dengan acuh tak acuh. Dalam sekejap, energi tak terlihat menyelimuti dirinya, dan orang biasa akan berlutut. Tapi wajah Ye Yan hanya terlihat sedikit kental, tapi tubuhnya bahkan tidak bergoyang. Kilatan kejutan muncul di mata Paman Zong. Tapi ketika Ye Yunfan memberi perintah, dia harus melaksanakannya. Oleh karena itu, Paman Zong melangkah maju dan berjalan menuju Ye Yan tanpa tergesa-gesa. Ye Yan memandangnya dan menarik napas dalam-dalam. Sejak kelahirannya kembali, meskipun dia telah bertarung beberapa kali, dia belum pernah melihat orang yang benar-benar kuat. Hanya ada satu Mu Yuan yang entah kenapa ditahan olehnya. Paman Zong di depannya adalah lawan lain dengan energi internal selain Mu Yuan. Bukan saja Ye Yan tidak takut, dia juga sangat menantikannya. Di sisi lain, Ye Yunyao memiliki cadangan, menghilangkan kepanikan tadi, dan kembali ke tampilan arogannya. "Idiot! Kamu berani memprovokasi sepupuku. Menurutku kamu benar-benar gila. Kamu mengira kamu dilindungi oleh Ye Yunlan dan kamu hanyut. Sayang sekali dia tidak ada di sini, meskipun dia ada di sini."
Seseorang menangkap kata-katanya. Bagaimana dengan itu juga? Nada yang sedikit meninggi membawa kekuatan yang tak terlukiskan. Ye Yunyao tercekat dan tidak bisa berkata-kata. Ekspresi Ye Yunfan berubah, dan sebuah lubang terbuka dalam dinginnya. Bahkan Paman Zong tiba-tiba berhenti. Belum lagi semua orang di ruang perjamuan seperti tikus setelah melihat kucing, menundukkan kepala dan membungkuk. Saat Ye Yunfan datang barusan, masih ada orang yang berani naik dan menyapa. Sekarang, hanya ada 4 kata untuk menggambarkan orang-orang ini, diam seperti jangkrik. Hanya ada 1 orang di keluarga Ye yang memiliki aura seperti itu, Ye Yunlan. Dengan suara tada yang jelas dan kuat, kerumunan itu tiba-tiba berpisah menjadi sebuah lorong yang lebar. Ye Yunlan masuk, mengenakan gaun berleher tinggi berwarna hitam dan merah dengan penuh cita rasa Victoria, menunjukkan karakter cerah pemiliknya tanpa kehilangan martabat dan keanggunan. Mengenakan topi wanita bertepi lebar di kepalanya, dia menambahkan sentuhan kebangsawanan. Begitu Ye Yunlan muncul, semua orang tampak dibayangi dan menjadi lawannya. Tanpa melihat ke arah saudara laki-laki Ye Yunfan dan Ye Yunyao, dia berjalan ke arah Ye Yan dan sedikit mengerutkan bibir merah cerahnya. Selamat bersenang-senang, adik. Ye Yan tersenyum kecil, tidak apa-apa. Melihat beberapa orang idiot memamerkan IQ mereka sesekali adalah sumber hiburan yang langka. Senyuman di bibir Ye Yunlan menjadi lebih dalam. Ye Yunlan, kenapa kamu ada di sini? Bukankah kamu seharusnya pergi ke kilang anggur? Agar wanita ini tidak mengganggu situasi, dia membuat pengaturan khusus. Tapi kenapa wanita ini masih di sini? Senyum Ye Yunlan memudar dan meliriknya. Kamu tahu betul keberadaanku. Apa? Kamu yang mengatur kecelakaan di kilang anggur? Bersambung.